Bapak bisa semua bersukacita malam hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini banyak orang bingung ya, mau tinggal di mana? Ya, semua dihantam badai, Hong Kong, Cina, Amerika bahkan. Ya, wah di sana sini ada gempa bumi, di sana sini ada hal yang buruk. Hari ini rindu kita sadar, hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Bapak Ibu, kalau orang itu cari tenang, itu susah. Ya. Saya bingung kadang lihat orang kaya, tapi hidupnya nggak tenang. Ada pula orang yang miskin, tapi bisa tenang. Jadi harta tidak menentukan. Ada juga yang tinggalnya di mana, wah merasa tenang di situ, tapi belum tentu. Hari ini kita harus temukan sebuah solusi. Ternyata dimanapun kita berada, kalau Tuhan bersama kita, kita pasti tenang, kita pasti aman. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita buka sama-sama Bapak Ibu Mazmur 62. Ya, Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13 Bapak Ibu ya. Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Kita baca bergantian Bapak Ibu ya. Saya 6, Bapak Ibu ayat 7, begitu seterusnya sampai ayat 13. Mazmur 62 ayat 6 sampai 13 ya. Bapak Ibu, saya rindu kita semua menikmati ya. Namanya tenang, damai. Banyak orang situasi mempengaruhi kedamaian hati seseorang. Tapi biarlah hari ini kita sadar apapun yang terjadi, selama Tuhan bersama kita, kita merasa aman. Oke. 6 sampai 13 Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 13 ya. 6. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. 7 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Hanya dialah gunung batuku. Yes. Aku tidak akan goyah. 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. 9 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sepuluh. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. 11 Bapak Ibu. Jangan hatimu melekat kepadanya ya. 12. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. 12 Bapak Ibu sama saya 13 ya. 1, 2, 3. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Bapak Ibu, ditulis 2 kali di Mazmur 62 di ayat yang pertama dan yang ke-6. Hanya dekat Allah saja aku tenang, bahkan aku tidak akan goyah. Bapak Ibu, saya pelajari ya, kenapa bangunan itu bisa kuat. Saya pernah masuk rumah yang pembangunannya dihentikan, lantai 2-nya berhenti dibangun. Kenapa? Karena mulai retak lantai 1-nya, retak semua temboknya. Saya tanya, kenapa ini? Karena fondasinya terlalu pendek, terlalu tipis. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau tenang dalam hidup kita, tidak goyah dalam hidup kita, kita harus tahu fondasi hidup kita. Fondasi yang benar apa? Ya, fondasi yang benar itu iman. Wah, iman seperti apa, Pak? Roma 10 ayat 17 berkata bahwa kita itu, iman kita timbul dari pendengaran. Di ayat ini, Mazmur 62 ayat yang ke-11,
Satu kali Tuhan berfirman, kita mendengar dua hal yang jadi kekuatan kita. Yang pertama, ditulis ya di situ Mazmur 62 ayat 11. Ya. Mazmur 62 ayat 12. Ya. Dikatakan di sana, kuasa itu dari Allah asalnya. Bapak Ibu, kuasa itu hanya dari Allah. Bapak Ibu, kalau kita pakai kuasa kurang mantap artinya ya. Saya pakai bahasa Inggris. Power. Ya. Kuasa itu artinya power. Kalau Bapak Ibu HP-nya mau mati, kita bawa apa di tas? Power bank. Kalau kita mau matikan TV, matikan powernya. Hari ini tahukah Bapak Ibu, kita harus sadar power itu, kuasa untuk hidup, memberi hidup, itu asalnya dari Tuhan. Kalau hari ini kita sadar fondasi, kita tenang kalau kita dekat Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jauh ya, memang kalau makannya dijaga itu lebih baik. Kalau Bapak Ibu punya TV, TV-nya ditancapkan power, stop kontak. Kalau kabelnya nggak dirawat, ya rusak, mati TV-nya, ya kan? Tapi kalau dirawat pun, begitu lampu mati, powernya mati, TV-nya mati. Demikian juga hidup kita. Kalau kita dekat Tuhan, Tuhan adalah sumber kekuatan di hidup kita. Mungkin hari ini kita merasa lemah, gak punya kekuatan untuk hidup. Ayo dekat Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru. Kita hidup lebih luar biasa. Kita jaga hidup kita dengan baik. Tapi satu kali kalau kita terlalu jauh dari power, kita tarik terus hidup kita kayak TV itu ditarik jauh dari stop kontak, putus. Ya, saya berdoa hari ini kita dekat Tuhan, punya kekuatan baru. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kenapa Daud itu bisa tenang kalau dekat Tuhan? Karena dia tahu kuasa itu asalnya dari Tuhan. Ya. Kuasa untuk menghidupkan, power resource itu adalah Tuhan. Yang kedua, power itu seringkali dikaitkan dengan otomotif. Saya kalau dengar orang pakai bahasa Inggrisnya, kalau lihat di YouTube itu ya, dikatakan di sana mobil ini horsepower-nya berapa? Horsepower itu apa Bapak Ibu? Tenaga kudanya berapa? Tenaga kuda ini untuk mempercepat dan memajukan mobil itu. Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu bahwa kuasa untuk memajukan hidup kita, mempercepat keberhasilan kita, itu di tangan Tuhan. Mempercepat masalah ini selesai, mempercepat segala sesuatu jadi baik, itu di tangan Tuhan. Karena itu Daud tidak khawatir. Begitu dia sadar, Tuhan itu adalah sumber kekuatannya, fondasi yang benar iman. Dia dekat Tuhan, dekat sumber, tidak takut. Amin. Sehingga kali katakan Tuhan itu asalnya kuasa. Kalau hari ini kita kurang kuasa untuk mempercepat hidup kita, membuat kita berhasil, ayo dekat Tuhan. Ya. Hanya dekat Tuhan saja. Aku tenang. Ya. Yang kedua Bapak Ibu dikatakan sana, fondasinya firman itu apa? Yang kedua di ayat yang ke-13 dikatakan sana, kasih setia itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mungkin hari ini kita merasa ya banyak orang kok jati kita kayak Daud. Dan waktu ngomong hal ini, dia dalam kondisi yang baik. Dia dalam kondisi yang buruk. Selalu ada peperangan dalam hidupnya. Entah keluarganya yang perang, entah dia harus perang dengan banyak hal. Dia sadar, begitu banyak orang jahati dia. Tuhan itu menuntut balas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan itu adil, Bapak Ibu. Ya, kalau kita tahu fondasi ini, semakin dekat Tuhan, semakin tenang. Ya, hari ini datang gereja, jangan takut ya, jangan khawatir, ayo tetap dekat Tuhan. Apapun yang terjadi di sana, ada apa, di kerusuhan apa, ayo terus dekat Tuhan. Ya, itu fondasi. Kita tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
Nah, Bapak Ibu, wujudnya apa kalau orang itu sudah mindsetnya, oh kuasa itu dari Tuhan, hidup saya ini di tangan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Nah, ya Bapak Ibu, ditulis di ayat yang ke-6, ya, di ke-7, ya, dikatakan tulis di sana, ya, ayat 7, gunung batu keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Lalu lompat ayat 9. Nah, percayalah kepadanya setiap, kalau orang itu tahu Tuhan itu sumber kehidupannya. Percaya kepada Tuhan setiap waktu. Ya. Setiap musim, ya waktu kita sakit, kita percaya sama Tuhan. Ya. Waktu kita kekurangan, kesusahan, kita tetap percaya sama Tuhan. Ya, banyak orang kehilangan harapan, kehilangan percaya waktu susah. Ya, karena itu Bapak Ibu, kenapa kok harus ke gereja? Lupa, saya ini bisa lihat streaming YouTube khotbah. Saya ini bisa sendiri dengar puji-pujian. Kenapa kok kita harus punya komunitas? Karena kita harus saling menguatkan. Ayo percaya Tuhan. Tetap setia setiap waktu, percaya. Bapak Ibu, kalau kita sakit parah, stadium terakhir, Tuhan berkata, sumber kekuatan kita ngomong, hidup dan sembuh. Apa yang terjadi? Sembuh. Tapi begitu kita sehat, baik-baik aja semua, Tuhan berkata, sudah sampai di sini aja, kuasa yang tak berikan untuk itu. Das, apa yang terjadi Bapak Ibu? Berangkat. Berangkat. Banyak orang itu nggak tahu kapan waktunya. Saya berdoa hari ini, kita percaya Tuhan setiap waktu, dan kita tidak akan goyah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jangan kita percaya kepada yang lain. Di ayat yang ke-11 dikatakan di sana, ayat C ya, 11C. Apabila harta bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Banyak orang kalau mulai nggak percaya Tuhan karena dia punya harta. Apabila harta bertambah, hatinya melekat. Saya pertama temukan Bapak Ibu ya, satu kali di mall. Jadi ceritanya dia buka tas. Ini banyak pengusaha hebat itu selalu HP-nya itu nggak pernah satu. Ya, saya pertama ketemu itu ya, dibuka tas satu, dek, ditaruh buat Instagraman. Ya. Setelah itu angkat telepon, HP satunya. Ya, ini ya. Terus bunyi lagi, bunyi lagi. Oh ini yang HP keluarga. Oh, ada lagi ya. Oh ini yang HP buat main game. Bapak Ibu, kalau harta bertambah, beli gadgetnya tambah buahnya. Ayo ini siapa yang HP-nya lebih dari satu? Banyak orang punya hobi. Kalau harta bertambah, dia jadikan sesuatu. Saya punya teman Bapak Ibu ya, mobilnya banyak. Dia punya Ferrari, Lamborghini, Ducati. Dia punya semua motor Ducati ya. Wah, kerjaannya apa? Setiap hari dia ke bengkel. Yang kurang inilah, yang kurang itulah. Ya. Oh dia seneng, ya, dia kerjakan sendiri. Hartanya bertambah, hatinya melekat. Gak ada waktu ibadah, gak ada waktu doa, HP-an terus. Saya tulis di sini ya. Saya waktu ketemu orang yang itu, dia HP-nya banyak, ada HP untuk selfie, kameranya bagus. Ini untuk selfie, ini untuk telepon, gitu. Ini untuk denger lagu. Wah banyak. Lalu Bapak Ibu apa yang terjadi? Ngecasi satu-satu, ya. Waktunya habis. Bapak Ibu, kemana hati kita itu berada? Dilihat dari waktu yang kita berikan untuk sesuatu. Kalau kita cinta orang itu, kita kasih waktu untuk orang itu. Ya. Bapak Ibu kalau cinta anak-anaknya, lebih dari pekerjaannya, kasih waktu buat anak-anak. Saya temuin anak muda, cari masalah terus. Bapak Ibu, cari perhatian saya terus di chat saya, kok aku ngalami gini. Oh iya gini ya. Saya bahas ya gini ya. Besok ada masalah lagi. Setiap hari ada masalah. Sampai saya disuruh, tolong Pak. Apa?
datang ke sekolahku, jadi waliku. Saya ini ya bingung, saya ini apa? Kenapa dia telat terus? Akhirnya apa? Akhirnya ya wis, saya ke sekolahmu, papanya sakit, wis, saya jadi walinya anak ini. Saya jadi walinya ini. Wah, masalah itu gak pernah habis. Kenapa? Karena dia cari perhatian. Bapak Ibu kalau sangat mengasihi sesuatu, kasih waktu memperhatikan. Ya, kalau kita sangat cinta Tuhan, kita memperhatikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kasih waktu mendengar Tuhan. Ya, jika harta semakin bertambah, jangan hati kita melekat kepadanya. Rumahnya banyak, bikin list. Waduh Bapak Ibu ya, rumah di sini. Nah, PBB-nya berapa, gitu? Airnya berapa ini, ya. Terus habis itu bikin list tuh nggak selesai-selesai. PBB-nya ini, wah besok harus bayar ini, bayar itu. Ya, lupa kepada Tuhan. Sehingga kami katakan, jangan lupa Tuhan, tapi biarlah hartamu banyak. Saya berdoa semua jemaat hartanya banyak, tapi nggak lupa Tuhan. Ya. Bapak Ibu, wah macam-macam. Ada yang beli make up, nyoba make up ini, nyoba make up itu, nyoba makan ini, nyoba makan itu, gitu. Wah terus. Kalau harta kita bertambah, setiap waktu, ayo tetap percaya Tuhan. Itu tandanya kita tahu sumber hidup ini Tuhan Yesus saja. Kita bertahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jadi yang pertama kalau kita sadar ya, hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Ayo kita mengasihi Tuhan, kasih waktu buat Tuhan. Kalau enggak kita bakal lupa, sungguh Bapak Ibu ya. Kita cinta, ada yang cinta tubuhnya, dirawat baik-baik tubuhnya, tapi lupa Tuhan. Cinta yang lain. Jangan lupa Bapak Ibu ya hari ini. Ayo jangan lupa Tuhan. Manusia ini mudah lupa, ya. Siapa yang pernah lupa kuncinya? Di mana? Sampai dikasih gantolan taruh sini. Karena lupa kuncinya di mana. Wah, mesti setiap hari kunci hilang. Wah, ada nenek-nenek. Wah, cu, cari kacamata cu. Neng, di atas kepala nenek kacamatanya. Di atas ini lupa. Manusia ini mudah lupa. Kadang itu saya pernah ketemu orang lupa namanya. Ini nggak enak Bapak Ibu ya. Oh Pak, ya, terima kasih ya Pak. Selesai jalan, siapa tadi? Itu loh, pokoknya itu si rumahnya di sini loh. Tapi namanya itu saya lupa. Banyak juga orang kalau hartanya makin bertambah, lupa kalau sudah punya istri. Lupa yang disengaja. Sudah lupa punya anak. Lupa taruh cincinnya kawin mana, lupa. Ayo jangan lupa Tuhan. Kita boleh diberkati. Jangan lupa Tuhan. Bapak Ibu, ketika Petrus dapat ikan yang banyak, dia dapat ikan 2 perahu. Selesai sampai di samping, apa yang terjadi? Petrus gak bingung sama ikan. Oh nanti 10 tak kasihkan papaku, 10 tak kasihkan mamaku, 10 dikering. Ikan asin itu enak memang. Gitu. 10 dijual. Semua ditata sama dia. Gitu Bapak Ibu. Enggak. Ketika dia dapat 2 perahu ikan, dia tinggalkan berkat itu. Dia cari Tuhan. Dan dia suci. Hari ketika kita harta makin bertambah, kita tetap percaya Tuhan setiap waktu. Mungkin Bapak Ibu hari ini ketika orang itu susah, mudah ingat Tuhan. Ya ini Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya. Satu kali ada monyet yang naik di atas pohon. Ketika monyet ini naik di atas pohon, wah ada angin ya, angin dan panas terik itu berlomba. Ini matahari dan angin itu berlomba. Ayo kita coba monyet ini. Ya, jatuhkan monyet ini. Panas dulu coba. Panas tak coba. Serip panas.
Apa yang terjadi? Monyet itu makin kepanasan dan dia pegang erat pohon ini. Masih kuat itu pohonnya. Tapi begitu angin nggak pakai kekuatan badai. Ketika badai dia tetap pegang erat. Begitu kena angin sepoi-sepoi, ngantuk. Mungkin saat malam hari ini kena angin AC sepoi-sepoi, ngantuk. Pak kemarin saya itu omong sama jemaat, tolong bawa Pak Ishak, AC dikecil no titik boh. Waduh, dulu kepanasan, sekarang kedinginan. Tolong Pak Ishak dikecilin no titik. Saya ini kan mandi 2 kali 3 kali loh Pak. Iya ini sudah kecilin. Ya Pak, si monyet kembali ke monyet ya. Dia kena angin sepoi-sepoi, jatuh. Mungkin keadaan yang nggak enak membuat kita percaya sama Tuhan. Tapi keadaan yang enak, apakah kita tetap percaya kepadanya? Makanya ayat ini dikatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Ya, di ayat yang ke-7. Ya. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, Bapak Ibu ya. Waktu apapun, baik buruk, jaya maupun kita percaya kepada Tuhan. Kita buat tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir ya, ditulis di sini. Tandanya orang itu punya fondasi yang kuat, tidak akan goyah. Dia tahu kuasa itu dari Tuhan. Dia tahu Tuhan itu setia. Maka apa? Yang pertama tindakannya, percaya sama Tuhan. Every time, everywhere. Yang kedua, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau orang itu percaya kepada Tuhan, tahu Tuhan itu sumber kuasa, dia cerita sama Tuhan. Ya. Bapak Ibu, kadang Tuhan itu pengen diceritai ya. Contoh, Pak Ferry, ini contoh Pak Ferry ya. Pak Ferry baru percaya, baru kenal saya 1 jam yang lalu. Contoh ya Pak Ferry ya, berani cerita masalah keluarga sama saya. Anak saya gini Pak. Gak mungkin. Berani cerita masalah, nggak ada. Yang cerita cuma paling namanya siapa, adanya, dari mana, rumahnya di mana, gitu aja. Ya. Sampai di situ aja Pak 1 jam. Tapi begitu Pak Ferry itu percaya sama Pak Gembala, berapa tahun Pak? Di sini sama Pak Gembala berapa tahun Pak? Nggak ngitung ya, udah banyakan ya. Sama Bapak Ibu semakin percaya, semakin lama kenal Pak Gembala, percaya, berani cerita. Pak Gembala, saya ini mengalami ini, sakit ini, anak saya ini loh seperti ini, tolong bantu doa. Hari ini kalau kita itu tidak sadar Tuhan itu punya kuasa, kita nggak cerita sama Tuhan. Kita cerita sama teman kita, kita cerita sama orang lain, tapi tidak sama Tuhan. Lupa fondasi yang kuat, Tuhan itu sumber kuasa. Ya. Apapun masalah hari ini Bapak Ibu, manusia mungkin bisa dengar, psikologi bicara bahwa kalau kita cerita sama sahabat kita, masalahnya plong setengah, tapi sahabat kita belum tentu menolong kita. Mungkin bukan nggak mau nolong, nggak bisa. Tapi hari kalau kita cerita sama Tuhan, fondasi yang tadi, kuasa itu asalnya dari Allah. Hari ini kuasa itu kalau kita cerita, Tuhan mohon kuasa-Mu. Kuasa itu bekerja dengan dahsyat. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya ini sering ya doa, cerita sama Tuhan. Ya apa Tuhan, keadaannya seperti ini, keadaannya seperti itu. Tuhan gerakkan. Bapak Ibu, Tuhan itu punya kuasa itu amazing ya, luar biasa. Kuasa semuanya, kuasa untuk iklim. Dulu di Tambak Sari, KKR, GBT Pasaran KKR, hujan. Tambak Sari itu lapangan bola, ya.
Saya diceritai Pak Josen ya, semuanya Pak Gembala, Pak Samuel. Hujan, di luar itu hujan. Di dalam itu enggak. Loh, ya apa? Karena kalau hujan, semua sound system rusak. Tuhan itu punya kuasa atas iklim. Ya. Kuasa apa lagi, Pak? Kuasa untuk memegang hati manusia. Ya, Alkitab mencatat Tuhan itu mengeraskan hati Firaun untuk menunjukkan kuasanya. Jadi manusia itu semua hatinya Tuhan yang punya. Ya. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita ini orang yang diurapi Tuhan, dekat Tuhan, orang itu bisa tahu, wah orang ini baik ya, hatinya tergerak ngasih berkah. Padahal nggak minta. Itu terjadi. Satu kali Bapak Ibu ya, saya doa puasa hari Minggu. Lalu apa yang terjadi? Saya lagi nggak khotbah. Bapak Ibu kalau kita lagi khotbah, saya lagi khotbah, dikasih berkat, itu istimewa. Tapi kalau saya lagi duduk nyembah Tuhan, tidak naik mimbar, dikasih berkat, itu super istimewa. Ya. Wah, saya diem Bapak Ibu, saya duduk di situ di Storjo ya. Pagi itu saya doa nyembah Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu segala kebutuhanku. Saya cerita ya, saya nggak pernah berusaha minta Pak Gembala. Kadang tuh malu Bapak Ibu ya. Sama Bapak saya malu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan berkati saya. Kalau saya mau. Apa yang terjadi? Ada ayah satu pulang gereja. Dia ngomong ini, Ishak, kemarin saya mimpi kamu. Kamu tak cari berminggu-minggu. Kamu nih babatan. Ini loh berkat buat kamu. Ya apa? Dicari untuk dikasih berkat. Oh, Tuhan itu punya kuasa untuk menggerakkan hati manusia. Mungkin hari ini anak-anak kita hatinya mungkin tidak baik. Atau dalam keadaan yang tidak mau diatur. Tuhan punya kuasa menggerakkan hati manusia. Bapak Ibu, ketika keluarga kita belum percaya Yesus, ya, susah, dibilang nggak bisa. Kita doa, Tuhan punya kuasa untuk menggerakkan hati manusia. Bapak Ibu, kita itu tugasnya cuma cerita. Kuasa Tuhan yang membuat orang percaya. Karena firman ini tidak akan pernah masuk di akal. Karena akal kita terlalu kecil untuk firman. Bapak Ibu, saya mau tanya ya, kalau Bapak Ibu diajari oleh orang yang Bapak Ibu ngerti seluk-beluknya hidupnya, kita lebih pandai, bisa percaya? Nggak bisa. Bapak Ibu, kita nggak akan pernah nyembah Tuhan kalau jalan-jalannya Tuhan kita bisa mengerti. Oh, Tuhan itu cuma gini loh, gini. Oh, kita tahu Tuhan pakai akal kita. Kita nggak akan pernah menyembah Tuhan. Kenapa kita sembah Tuhan? Karena jalannya tidak terselami, rancangannya yang terbaik. Ya Bapak Ibu, otak kita terlalu kecil, otak kita cuma sekepala kita, ya terlalu kecil. Hari ini ayo percaya sama Tuhan, curahkan isi hati. Tuhan, saya ngalami, Tuhan punya kuasa untuk menggerakkan hati manusia. Pelayanan ini Bapak Ibu, ya saya dengar Bu Ferry doa khusus untuk Sabtu, Tuhan kirim jiwa. Ini hari ini berkembang. Bu Feyung doa jam 10, ya jam 10 hari ini luar biasa juga berkembang. Ibadah jam 10 pagi ya. Kita perlu doa, curahkan isi hati. Tuhan yang kirim jiwa. Ya. Doa itu penting, curahkan isi hati. Kalau hari ini kita percaya sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Ya. Cerita. Kalau cerita sama orang sekali lagi, Bapak Ibu ya, belum tentu ditolong. Belum tentu juga tidak bocor. Oh, dia itu gini. Ya. Tapi kalau cerita sama Tuhan, Tuhan punya kuasa
untuk menggerakkan hati manusia. Tuhan punya kuasa untuk membuat matahari berhenti. Nah, kita baca sekali lagi, main musik main maju ke depannya. Mazmur 62 ayat 6. Bapak Ibu ya, Mazmur 62 ayat 6. Bila kita baca sampai ayat 9, hari ini kita tahu dasar, kita percaya. Kenapa sih Pak kita tenang sebagai orang Kristen di masa yang susah? Kita baca sekali lagi ya. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. 7. Hanya dialah gunung batu dan keselamatan, kota benteng. Aku tidak akan, kita nggak akan pernah jatuh. Fondasi kita Tuhan yang berkuasa. Ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku. Ialah Allah. Ayat 9 terakhir. 1, 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah. Ialah tempat perlindungan. Salah. Mari kita sadar dekat Tuhan setiap saat buat kita tenang dan aman. Sekarang coba kita mulai.